Share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Pekan Kreativitas Mahasiswa PT KIN kedua se-Sumatera. Lomba karya tulis ilmiah sosial dilanjutkan kembali. Selamat bergabung kami ucapkan kepada peserta dengan nomor urut 008, utusan dari IAIN Batu Sangkar. Kepada peserta dipersilahkan untuk mencek suara. Cek 1 2 3 cek. Cek. Bisa diulangi? Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Mohon maaf suaranya storing. Cek 1 2 3 cek. Masih belum? 1 2 dicoba. 1 2 3 cek. Cek dicoba. Cek 1 2 3 dicoba cek. Baik. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita saksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 008, utusan dari IAIN Batu Sangkar. Kepada peserta disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Haris Rahman dari jurusan Jurnalistik Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baik, di sini saya alhamdulillah dipercaya sebagai utusan IAIN Batu Sangkar dalam ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa 2, cabang lomba karya tulis ilmiah ilmu sosial. Baik, dalam hal ini saya mengangkat tema persepsi kaum milenial terhadap moderasi beragama dalam menangkal radikalisme. Indonesia terdiri dari beragam etnis, bahasa, agama, suku, dan bangsa. Hal itu tercantum dalam Pameo Bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Namun, dalam perbedaan itu sering terjadi konflik seperti adanya doktrin-doktrin dari budaya luar atau adanya ajaran-ajaran yang terlalu fanatik terhadap ajaran tersebut sehingga menganggap ajaran-ajaran yang lain itu salah, dan hal itu yang dinamakan dengan radikalisme. Pada akhir-akhir ini fenomena radikalisme kembali marak terjadi. Mungkin kita bisa lihat masih terbayang-bayang di pikiran kita, yaitu penembakan seorang wanita bercadar yang diduga terorisme di Mabes Polri, dan juga bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar. Namun dalam menyikapi hal ini, pemerintah telah memandatkan kepada Kementerian Keagamaan dalam upaya menanggulangi hal ini. Dalam menanggulangi hal ini, Kementerian Agama mengambil sikap dalam Rakernas 2019, yaitu berupa seruan atau regulasi untuk berada di tengah-tengah atau kita kenal dengan moderasi beragama. Bukan hanya itu, Indonesia saat ini juga dihadai bonus demografi yang dimana usia produktif lebih banyak dari usia non produktif, sehingga dengan hal itu diharapkan mampu kaum milenial ini mengubah perspektif-perspektif atau pandangan-pandangan terhadap ajaran-ajaran atau aliran-aliran pemahaman-pemahaman yang sesat itu. Untuk selanjutnya, rumusan masalah yang ingin peneliti paparkan di sini yaitu yang pertama, bagaimana fenomena maraknya radikalisme Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana pandangan kaum milenial dalam moderasi beragama dan menangkal radikalisme. Adapun tujuan penelitian
yang peneliti paparkan di sini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana maraknya fenomena radikalisme di Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana pandangan kaum milenial dalam moderasi beragama dan usaha menangkal radikalisme. Adapun kajian teori yang peneliti paparkan di sini yaitu yang pertama moderasi beragama. Muhammad Hasim Kamali dalam bukunya The Middle of Moderation in Islam, dia menegaskan arti moderasi beragama ke dalam bahasa Arab yaitu wasyatiyah yang berarti sikap tengah atau moderat. Dalam pepatah Arab, moderat ini berarti menyebutkan sebaik-baik sikap adalah kita mengambil yang tengah. Jadi moderasi beragama ini menurut peneliti yaitu sikap atau pandangan kita yang berada di tengah-tengah terhadap suatu kepercayaan atau agama. Nah, berbeda dengan selanjutnya radikalisme. Radikalisme malah kebalikan dari moderasi beragama. Radikalisme berarti itu sikap fanatik terhadap suatu kepercayaan, terhadap suatu kelompok, terhadap suatu agama dalam memahami agama atau kelompok tertentu sehingga dia membilang atau mengatakan agama itu atau pemahaman itu salah. Dan selanjutnya ada generasi milenial. Setidaknya dalam 60 terakhir ada 3 generasi yang mendominasi. Yang pertama generasi baby boomer, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1943 sampai 1960. Yang selanjutnya generasi X yang lahir antara tahun 1961 sampai dengan 1979 dan generasi milenial yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan sekarang. Dan selanjutnya ada di sini peneliti memaparkan penelitian yang relevan yaitu pada jurnal hukum Magnum Opus 2019 yaitu oleh Bilqis Rihdatul Aisy, Dina Oktrina, Ibrahim dan Husnul Khotimah Haruna Intang dalam judul Penegakan Kontraradikalisasi melalui media sosial oleh pemerintah dalam menangkal radikalisme. Di sana mereka menyatakan bahwa pemerintah bisa mengambil patroli cyber guna untuk menangkal radikalisme agar masyarakat ini senantiasa berhati-hati terhadap informasi yang diterimanya melalui dunia maya. Dan selanjutnya melalui jurnal ilmiah keislaman di sini peneliti menemukan bahwa yang ditulis oleh Al-Fikrah dalam judul Upaya dalam Indonesia yang Damai. Dia mengatakan bahwa untuk hal yang perlu adalah mengimplementasikan agar fungsionalisasi wasyatiyah berjalan untuk kedamaian di negara. Dan selanjutnya di sini metode penelitian yang peneliti gunakan untuk menanggapi masalah yang pertama yaitu penelitian kepustakaan, yaitu dengan meneliti literatur tentang moderasi beragama dan radikalisme. Dan juga di sini peneliti melakukan metode kualitatif deskriptif dengan teknik mengumpulkan data yaitu wawancara. Di sini peneliti mewawancarai 3 orang informants. Yang pertama yaitu HA berusia 26 tahun, GA berusia 21 tahun, dan HN berusia 25 tahun. Adapun kriteria peneliti dalam memilih informants ini adalah yang pertama yaitu yang pastinya dia berada di kaum milenial, yaitu yang lahir antara 1980 sampai sekarang. Dan selanjutnya dia memiliki latar belakang terpelajar dan terdidik. Dia juga merupakan kaum intelek yang bisa bersikap kritis dalam menyikapi hal radikalisme dan moderasi beragama ini. Selanjutnya dari wawancara yang peneliti lakukan tadi kepada informants, bahwa ada beberapa indikator yang peneliti dapatkan. Yang pertama yaitu tentang fenomena radikalisme di Indonesia. Fenomena radikalisme Islam itu dapat terjadi karena yang pertama yaitu adanya oknum yang berusaha
untuk mengambil keuntungan dan mengadu domba dalam umat beragama. Yang kedua yaitu adanya oknum yang ingin menjatuhkan citra Islam dan mengkerdilkan kredibilitas umat Islam. Dan yang ketiga adanya sifat iri dan dengki dari oknum tertentu yang tidak ingin Islam ini berkembang secara pesat. Dan yang selanjutnya adanya oknum yang tidak memahami ajaran Islam sehingga dia sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat buruknya. Dan selanjutnya adanya pemahaman agama yang tidak tepat dan kesalahpahaman dalam memahami agama. Dan dalam usaha menangkal radikalisme itu informan ini menyimpulkan atau memberikan pendapat, dan disinilah peneliti dapat menyimpulkan kalau dalam usaha menangkal radikalisme itu yang pertama kembali kepada fitrah manusia, yaitu kita adalah sebagai makhluk yang berakal. Kita harus memiliki pikiran yang kritis, penalaran yang objektif agar kita tidak menerima dengan mentah ajaran yang belum tentu benar. Yang kedua itu mempelajari kembali lebih dalam tentang agama, bahwasanya agama itu selalu mengajak kepada kebaikan. Dan selanjutnya kita harus lebih hati-hati dalam menyikapi peristiwa radikalisme yang terjadi. Yang keempat, kita berusaha meminimalisir isu-isu radikalisme agar tidak makin menimbulkan kekacauan dan keresahan di masyarakat. Dari hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan didapatkan kesimpulan yang pertama yaitu dari deskriptif kualitatif, bahwasanya pemerintah sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menangkal radikalisme ini, seperti keluarnya regulasi pada Rakernas 2019 yaitu himbauan pemerintah, himbauan Menteri Agama untuk berusaha berada di sikap pertengahan atau moderasi beragama dan toleransi terhadap agama lain. Dan selanjutnya yaitu peneliti mendapatkan kesimpulan yang pertama, kesimpulan yang kedua yaitu bahwa dalam menangkal radikalisme ini kita harus bisa memiliki pikiran yang kritis, memiliki penalaran yang objektif, dan kita juga bisa meminimalisir dengan sebaik mungkin dengan mengubah perspektif-perspektif atau pandangan-pandangan terhadap ajaran sesat yang telah meracuni pikiran rakyat Indonesia. Dan selanjutnya saran yaitu yang pertama, saran bagi saya sendiri tentunya saya agar bisa memahami lebih dalam apa itu radikalisme dan moderasi beragama, karena saya sudah tercemplung ke dalam itu dalam penulisan ini, dan saya tidak boleh salah-salah dalam memahami tulisan ini. Dan selanjutnya untuk saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin tertarik meneliti, cobalah cari data-data, fakta-fakta yang lebih dalam tentang moderasi beragama dan radikalisme ini. Selanjutnya peneliti selanjutnya juga diharapkan mampu memberikan saran kepada pembuat kebijakan ataupun pemerintah ataupun kepada pemuka agama bahwa kita harus benar-benar menggelorakan moderasi beragama ini agar kita tidak terlarut ke dalam pemahaman-pemahaman yang radikal. Jika ini terlarut terus ke pemahaman-pemahaman yang radikal, bisa jadi generasi kita untuk kedepannya menganut ajaran yang sesat yang belum mereka pelajari sebelumnya. Mungkin itulah hasil presentasi atau hasil penelitian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bakti, panggilannya Bakti ini ya. Iya Pak. Pertama saya ingin klarifikasi metode penelitian. Bagaimana saudara melakukan proses penelitian ini? Kalau ini disebut mini riset, kita ingin konfirmasi bagaimana penelitian ini bisa, penelitian ini Anda lakukan bagaimana tuh metode yang digunakan? Baik, saya melakukan metode penelitian dengan mengadakan wawancara beberapa kali terhadap informan tadi. Saya memilih informan yang berada di sekitar saya, yang
yang memiliki pikiran yang kritis dan juga bisa mengambil sikap dalam radikalisme itu, dan juga dia memiliki latar belakang berpendidikan dan juga terpelajar, dan juga yang pastinya dia adalah kaum dari intelek. Saya mengambil wawancara beberapa kali dan saya mendapatkan hasil yang konsisten dari informan ketika ditanya tentang masalah radikalisme dan moderasi beragama itu berkali-kali, namun jawabannya tetap sama. Informan tersebut Ini bisa konsisten. setting penelitiannya ini Batu Sangkar, Tanah Datar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Saya lebih memilih yang di sekitar saya, gitu Pak. Di sekitar itu jam berapa? Kapan? Karena di sekitar kamu itu pada jam tertentu, waktu tertentu beda-beda tuh. Ya Pak, sebelumnya itu saya juga melakukan diskusi, kebetulan saya dengan Nah kalau informasi kemarin di ini. sekitar saya itu beda orangnya, sekarang di sekitar saya beda juga orangnya. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Iya Pak, jadi begini Pak, jadi yang sekitar saya tuh dia kebetulan yang 3 tadi juga merupakan seorganisasi dengan saya Pak. Jadi di situ eh, kami berdiskusi dan juga kebetulan saya lolos ke Pekan Kreativitas Mahasiswa ini, dan kami makin berdiskusi tentang radikal ini, dan saya mewawancarai dia beberapa kali dan jawabannya tetap konsisten Pak. Kenapa kok di sekitar kamu? Kenapa kok enggak di sekitar orang lain? Alasan saya memilih di sekitar saya ini jika ada pemahaman radikal yang bisa jadi timbul ke lingkungan saya, maka harapan saya yaitu yang saya wawancarai tadi atau informasi tadi, dia bisa meminimalisir ataupun mencegah sebelum pemahaman-pemahaman yang radikal tadi masuk ke sekitar saya. Kan sekarang udah banyak aliran-aliran Ya, seperti oke, ISIS yang saya ingin mendalami sekitar ini nih, karena saya bingung dengan usulan sekitarnya nih. Ini yang sekitar kamu ini cuma 3 orang saja nih. enggak Pak, saya memilihnya karena mereka lah yang menurut saya itu intelek dan benar-benar saya kenali latar belakangnya Pak. Jadi sempit juga pergaulanmu ya. Jadi cuma 3 orang saja sekitar kamu yang milenial. Itu maksud saya memang berseluruh nanyanya gitu ya. Ringan, sederhana, tapi itu berkaitan dengan metodologi riset yang serius itu. Jadi kenapa kok 3 orang? Kenapa kok itu yang dipilih? Kenapa? Ya, Itu kan harus diurai dan dijelaskan itu. ya Pak. Alasan saya memilih metode 3 orang saja karena saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimana lebih dibutuhkan kedalaman materinya Pak. Tadi saya Berarti juga melakukan. ada pengetahuan baru buat saya. Kalau penelitian deskriptif kualitatif cukup 3 orang, gitu kan? Enggak Pak, Oh, saya enggak. lebih. Jadi gimana? Nah kalau itu kan kenapa kok 3 orang? Karena saya memilih metode deskriptif kualitatif. Berarti kalau siapapun yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, ya cukup 3 orang saja respondennya, informannya, gitu. Nah ini kalau ada bukunya perlu saya cari ini, jadi gampang lakukan penelitian. Itu gimana tuh? Ya Pak, maksud di sekitar saya ini Pak, saya orang sekitar di Batu Sangkar Pak. Jadi kan saya ada juga banyak. Kenapa kok 3 orang? Bukan 5 orang atau malah bukan 2 orang saja? Nah, itu. Kenapa kok 3 orang? Kenapa kok 3 orang? Kenapa kok kenapa kok nyampe-nya 3 orang gitu? Nah, itu. Kenapa kok tidak 4? Atau kenapa kok tidak 2 saja? Pokoknya saya suka 3 gitu ya. No.
Gimana tuh? Bisa tuh. Kenapa kok 3 orang? Ini penting nih, karena banyak juga yang kayak begini tadi nih. Jadi kita berupaya mengeneralisasi pada hal-hal yang sangat yang kecil gitu. Generalisasi kepada sesuatu yang sampelnya dalam tanda petik, walaupun kualitatif tidak menggunakan sampel, yang kecil kemudian mengeneralisasi menjadi besar. Ini milenial dan saya tidak menyebut batu sangkar. Indonesia nih, radikalisme Islam Indonesia, radikalisme Islam Indonesia cukup 3 orang di batu sangkar yang sekitar kamu saja. Nanti gimana tuh? Bagaimana logik penelitiannya? Ini kan penelitian itu logik yang penting ya. Bagaimana kita menjelaskan secara logik? Itu. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab. Dalam penelitian kualitatif itu yang terpenting adalah data yang diperoleh lebih mendalam dan sampai ke akar-akarnya. Maka dari itulah tadi saya mewawancarai beberapa kali. Sedalam apa dalam kualitatif tuh? Pak? Untuk mengetahui kedalaman akar tuh gimana caranya tuh? Ya, saya tadi mewawancarai beberapa kali, Pak. Jadi supaya saya dapatkan jawaban yang konsisten, maka disitulah saya bisa mengambil kesimpulannya, Pak. Jadi sebenarnya ada aturan main juga. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan juga. Kenapa kok kita hanya sampai di situ, kita sudah anggap selesai gitu-gitu. Jadi saya kira perlu bagi saya tidak menyamankan pikiran saya ini ketika Anda bicara tentang milenial Indonesia, kemudian membuat setting penelitiannya kalau batu sangkar atau di mana gitu, itu boleh. Batasannya situ. Cuman walaupun itu di batu sangkar, walaupun itu di desa kita sekalipun yang lebih kecil, tapi kenapa kok 3? Itu perlu diurai itu. Kenapa kok 3 itu informannya? Gitu. Konsep radikalisme itu apa tuh? Radikal itu kalau secara Latin berarti yang artinya radik yang bermakna akar, Pak. Ya kalau radikalisme dibahasakan secara letterlet nggak ada masalah sebenarnya. Dia akan menjadi masalah ketika ditafsirkan secara sosiologis. Gitu kan? Ya, radikalisme secara sosiologis dia akan menjadi, tapi dalam konteks bahasa aman-aman saja dia tuh. Nah, dalam konteks itu radikalisme itu dalam penjelasan ini apa? Dalam makalah yang Anda tulis ini apa maksudnya? Radikalisme. Radikalisme itu yang saya maksud di situ adalah pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang fanatik terhadap suatu kepercayaan atau agama. Sehingga dia menganggap kepercayaan atau agama orang lain itu salah. Di sini saya bermakna radikalisme yang negatif, Pak. Kalau saya fanatik dengan moderat, saya itu radikal nggak? Saya fanatik dengan sikap moderat saya itu radikal nggak? Itu kalau saya fanatik dengan sikap moderat saya nih, saya moderat misalnya nih, kemudian saya fanatik dengan sikap moderat saya itu radikal nggak? Iya, Pak. Nah, kalau begitu apa itu radikal dan moderat tuh? Nah, ini lagi-lagi soal konsep, kan? Ini persoalan konsep nih. Apa yang dimaksud dengan moderat? Apa yang dimaksud dengan radikal? Karena memang salah kaprah kan selama ini sedikit-sedikit radikal, sedikit-sedikit radikal. Nah, kita ini dari perguruan tinggi yang sebenarnya meluruskan pikiran apa yang dimaksud dengan radikal. Ada orang juga radikal dengan moderatnya, radikal dengan demokrasinya. Nah, gitu kan bisa jadi begitu kan? Karena itu persoalan sikap, perilaku, cara berpikir yang tidak toleran, gitu kan? Kalau kita tafsirkan ke situ. Itu yang penting sehingga perlu itu yang dielaborasi ke dalam karya tulis ini. Makanya kita bicara tentang
apalagi persepsi. Apa urusannya dengan persepsi milenial terhadap moderasi beragama dalam menangkal radikalisme? Ini kan variabelnya luar biasa ini kan. Apa iya persepsi bisa menangkal radikalisme? Persepsi mereka terhadap moderasi beragama kemudian mampu menangkal radikalisme Indonesia. Ini persepsi ini. Ya, Pak. Persepsi bukan perilaku kan? Persepsi itu bukan perilaku. Saya punya persepsi jelek kepada kamu, kepada orang lain, itu berpengaruh enggak hubungan sosial saya kepada orang lain? Persepsi ini. Persepsi saya negatif kepada orang lain, berpengaruh enggak terhadap hubungan sosial saya terhadap orang lain, dengan orang lain? Iya, Pak. Berpengaruh? Ya, Pak. Apa teorinya tuh? Nah, Bisa saya kira diulang, Pak? Diulang gitu juga dia tadi itu. Maksudnya persepsi saya kepada orang lain itu berpengaruh. Nah, ini persepsi, perception. Persepsi saya terhadap orang lain mempengaruhi enggak hubungan saya dengan mereka? Iya, Pak. Ya, kenapa tuh? Penjelasannya gimana tuh? Allahu Akbar. Jangan zikir dulu, lama dia. Atau begini Salur, persepsi saya terhadap si B, si A berpengaruh enggak dengan hubungan saya dengan si B? Nah, ini begini nih judulnya. Persepsi saya terhadap si A itu mempengaruhi hubungan saya enggak terhadap dengan si B? Ya, Pak. Oh iya. Ya, Pak. Karena segala sesuatu itu berawal dari persepsi yang selanjutnya berdampak pada perilaku individu. Teori siapa tuh? Itu menurut saya, Pak. Oh. Kalau kita sudah berpersepsi kepada orang lain, berarti itu akan berdampak pada perilaku kita kepada orang lain itu, Pak. Bagus juga itu Itu nanti saya. termasuk teori psikologi. Iya, Pak. Teori psikologi. Tapi, psikologi menurut kamu? Apa, Pak? Menurut psikologi atau menurut Anda tuh? Psikologi, Pak. Oh, jadi enggak menurut Anda ya? Menurut psikologi seperti yang saya ketahui, Pak. Tapi saya lupa tokohnya, Pak. Lupa tokohnya. Jadi itu yang kadang-kadang. Ini teori itu kan konsep, itu konsep tentang sesuatu, mengkonseptualisasi sesuatu sehingga dia berlaku umum. Gitu kan teori itu ya. Ini moderasi agama ini kan apa itu teori. Kadang-kadang kita rata-rata kita di KPTKIN ini rata-rata apapun yang kita buat itu pasti ada teorinya. Gitu. Kadang-kadang ada teori meja, ada teori ini. Gitu. Jadi saya kira itu deh. Saya ingin mengkonfirmasi saja karena ini yang begini ada juga tadi. Jangan cukup 2 orang saja kemudian sudah melakukan upaya generalisasi. Kemudian persepsi itu mestinya kalau kita mau sarankan itu konsep teori persepsi itu persepsi itu apa tuh? Secara teoritiknya. Kamu Anda fakultas apa? Usuluddin Adab Dakwah, Pak. Jadi kan ada pelajaran-pelajaran psikologi juga kan? Jadi apa ini persepsi ini apa ini? Baru kita membahas itu apa kaitannya persepsi itu terhadap moderasi beragama mereka. Kemudian bagaimana menjelaskan persepsi milenial ini terhadap moderasi beragama dan apa urusannya dengan penangkalan radikalisme? Karena orang yang radikal, orang yang fanatik dengan moderasi keagamaan ini juga radikal juga menurut saya. Saya kira itu Pak Wan atau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakti. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya juga kebingungan nih mau menjelaskan apa gitu kan. Nah, kalau menjelaskan radikalisme Islam gitu kan ya. Tentu kita mencari dari mana akarnya. Pertama konsep radikalisme Islam. Nah, kemudian
akar di mana? Tentu ada perlu teori di situ ya. Sama dengan ingat saya satu buku Why Men Rebel ya. Kenapa orang memberontak gitu kan? Nah ini kan mirip-mirip nih. Kenapa orang memberontak? Kenapa orang jadi radikal? Nah kalau di sini kan sepertinya dihubungkan dengan persepsi. Ya. Kenapa orang radikal itu dihubung dengan persepsi? Apa iya? Sama dengan itu. Kenapa orang memberontak? Apa karena persepsi aja orang berontak? Nah, itu yang dipermasalahkan Pak Dr. Welendri tadi. Nah, itu yang menurut saya tidak terumuskan di masalah juga tidak dijelaskan. Ya, saya lihat pertanyaan di masalah itu ada 2 pertanyaan yang Anda ajukan. Bagaimana fenomena radikalisme yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia? Itu kan Anda menjelaskan fenomena ya. Fenomena itu bukan kenyataan loh. Bagaimana kita menjelaskan fenomena? Nah, kemudian bagaimana persepsi kaum milenial dalam moderasi beragama? Nah, saya masuk di pertanyaan dulu. Bagaimana persepsi kaum milenial dalam moderasi beragama ada usaha menangkal radikalisme Islam Indonesia? Nah, itu yang tadi juga dipermasalahkan. Nah, kalau kita pertanyaannya bagaimana dalam penelitian, jawabannya bagaimana itu? Bapak. Kalau pertanyaan kita bagaimana, jawaban penelitiannya bagaimana itu? Apa yang kita lakukan? Nah, itu kita akan menghasilkan satu deskriptif naratif. Kalau pertanyaan bagaimana, itu deskriptif naratif aja. Kita belum sempat menganalisis itu. Kecuali kalau Anda mengajukan satu pertanyaan, pamannya, kenapa terjadi radikalisme Islam gitu kan? Nah, itu baru bisa kita menghubungkan dengan teoritis itu. Ya. Dengar, Bah, Bakti? Ya, Pak. Ya. Kalau kita ada pertanyaannya di situ, kenapa? Nah, itu baru bisa kita menganalisis kenapa muncul radikalisme Islam. Jadi tidak fenomena lagi. Langsung kita tanya. Nah, itu. Jadi di masalah menurut saya tidak terumuskan ya. Seperti yang itu saya memberi masukan kalau ya bisa-bisa saja diteliti tapi bukan atau kita tulis ya. Tapi harus ada pertanyaan yang analitis sehingga kita bisa mencari jawabannya. Ya, jangan sekedar fenomena. Karena fenomena itu belum tentu benar itu. Fenomena orang alim dia tidak alim itu ya, belum tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Fenomena orang jahat ya, orang bertato bisa jadi dia fenomena orang jahat. Tapi belum tahu dia orang jahat itu. Orang celana yang robek, mungkin Anda sering lihat di pasar kan? Orang yang robek celananya bisa jadi itu fenomena orang miskin, bisa juga tidak. Fenomena, tapi itu bukan kenyataan. Kita teliti baru dia tahu kita isinya itu apa. Nah, jadi permasalahannya belum terumuskan ya, Pak? Ya, Pak. Nah, tentu karena Anda tidak membaca apa di kajian teori tidak kelihatan ya. Anda menguasai tentang radikalisme Islam. Nah, kalau itu dikuasai pasti muncul di kajian-kajian teori ini ya, walaupun sederhana ya, pasti akan muncul bacaan-bacaan atau konseptual dan pemikiran dan sebagainya di sini secara teoritis ya. Dan ini tidak ada ya. Nah, Anda masukkan pamannya radikalisme, tidak ada itu teorinya yang muncul ya di situ. Ya apa? Saya coba. Nah, kemudian Anda tahu antara beda sumber dan narasumber dan informan.
Beda sumber dan narasumber, Pak. Ya. Halo? Sumber dan narasumber tahu? Kalau sumber itu Nah, ini jadi sini Anda di metode saya lihat Anda pakai narasumber. Tapi narasumber itu Anda jadikan sebagai data Anda kan. Nah, narasumbernya itu juga orang sekitar tadi, 3 orang. Nah, tentu dia enggak masuk itu ya. Mestinya kalau Anda neliti tentang radikalisme, mestinya Anda wawancara sumber. Bisa jadi orang terlibat dalam radikalisme gitu kan. Dalam tindakan radikal. Ya. Atau orang-orang yang ekstrim ya. Mungkin Anda masuk pada kelompok ekstrim ya. Nah, itu yang Anda wawancara. Bukan orang sekitar. Kalau orang sekitar Anda, persepsinya, kalau apalagi persepsi ya, itu akan sama dengan Anda. Itu melegitimasikan apa yang dalam pikiran Anda itu. Ya, Riz? ya, Pak. Nah, itu. Jadi Penelitian saya ini baru cuma sampai pada tahap persepsi, Pak. Bukan mengungkapkan bagaimana kaum radikal itu memandang agama dalam perspektif ya, mereka. kalau persepsi itu kan subjektif sekali. Orang bisa berbeda persepsi kan. Ya, Pak. Ya, apalagi orang sekitar Anda itu 3 orang kan. Anda hubung-hubungkan lagi dengan penangkal itu dikatakan Pak Wel tadi. Dan kaitan dengan menangkal radikalisme. Hanya persepsi. Ya. Kenapa tidak pamannya kalau Anda ingin untuk lomba LKTI ini ya, karya ilmiah ini. Di Padang ini bisa kok Anda teliti atau di Sangkar ya. Anda masuk ke umpamanya anggaplah dipersepsikan, di frame oleh pemerintah umpamanya atau orang lain, FPI umpamanya. Kenapa enggak cari tokoh-tokoh FPI umpamanya kan? Wawancara dia. Nah, itu umpama gitu kan. Atau Hizbut Tahrir umpamanya kan. Nah, jadi jangan sekitar-sekitar kita aja. Iya, Pak. Ya. Saya melakukan penelitian merumuskan masalah bagaimana persepsi kaum milenial itu di Batu Sangkar. Bukan saya ingin melakukan penelitian tentang FPI, makanya saya tidak mewawancarai FPI, Pak. Saya hanya meneliti bagaimana pandangan kaum milenial di Kabupaten Tanah Datar. Ya, Saya tidak ingin juga berjauh-jauh karena itu sangat sulit untuk menjangkau link ke situ, Pak. Makanya saya hanya melakukannya di Batu Sangkar, Pak. Betul, ini yang dikatakan Pak Wel tadi. Ini hubungannya itu luas sekali ya dan kabur gitu kan. Persepsi kaum milenial satu kan. Moderasi beragama satu. Kan itu aspeknya. Menangkal radikalisme ya. Wilayah Indonesia. Pakai narasumber 3. Kaum milenial lagi kan. Nah itu. Jadi itu yang kurang logis dia di masalah maupun di metode ya. Kurang logis. Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Sumber kita itu, data dan sumber itu kalau salah kita dalam penelitian ya, ambil sumbernya, itu enggak guna kita baca ke belakang ini lagi. Apapun bagus kesimpulannya ya. Kesimpulan itu kan diambil-ambil aja dia kan. Enggak perlu lagi. Dia berkait itu, mulai dari kita membangun masalah ya. Ada statementnya atau pernyataannya, ada pertanyaan, ada bangunan teoritisnya, kemudian ada metodenya. Nah, baru dia pembahasan ke kesimpulan. Itu terkait semua itu. Nah, jadi
Itu saja Pak. dari saya, sedikit ya. Terima kasih ya. Ya Pak. Saya juga sedikit lah daripada puyeng. Iya, kalau dari kuantitatifnya ada X, ada Y. X-nya persepsi, Y-nya moderasi beragama, kemudian muncul lagi radikalisme. Itu sulit melihat. Ya, Indonesia terlalu luas, itu yang saya sebutkan tadi ada di peserta sebelumnya, bersemangat ya. Kalau bahasa kata positifnya dalam penelitiannya, dalam penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan sesuatu. Saya tidak meneliti variabel, tetapi melihat bagaimana fenomena. Oke, saya paham. Saya juga ngancar itu metodologi penelitian. Iya, harus dipahami. Karena begini, 3 orang itu di selingkungan Anda, bahasanya di selingkungan atau di sekitar Anda kan sangat heterogen ya. Latar belakang pendidikan dia itu mempengaruhi persepsi dia tentang moderasi beragama. Organisasi yang dia ikuti juga berpengaruh. Ada pengaruhnya nanti terhadap persepsi apalagi jenis kelamin. Kalau dulu pengantinnya itu laki-laki, sekarang perempuan ya. Terus sudah anak-anak juga. Jenis kelamin juga mempengaruhi konsep dia. Udah mau habis kah? Enggak ya? Enggak. Konsep dia tentang surga, neraka, jihad itu mempengaruhi. Jadi sangat heterogen. Jadi hati-hati, tiga orang yang Anda pilih itu memang penuh pertimbangan. Kalau dalam penelitian kualitatif ya sangat dipertimbangkan. Apalagi Anda menyatakan tadi berulang-ulang mewawancarai. Kalau istilah dalam kualitatifnya deep interview. Dan kalau memang penelitian Anda ini bisa dipertanggungjawabkan, itu di lampiran harus Anda ada instrumen penelitian Anda deep interview itu. Jadi seberapa dalam, bukan hanya mengulang-ulang itu, seberapa dalam pertanyaan yang Anda ajukan. Itu apa itu? Kemudian berikutnya pertanyaan pertama ya, Anda kan menjawabnya dengan kajian pustaka. Tadi juga sudah ada dari penguji itu. Nah, pembahasannya saya lihat tidak ada sumber yang Anda gunakan. Tidak ada mengulas-ngulas, dan ada beberapa dari di teori, namanya teori, tapi tidak ada rujukannya. Tidak ada rujukannya. Ini mengerikan loh, siapa namanya, Bakti. Apalagi bicara tentang radikalisme. Wah, hati-hati. Jadi kalau yang ditanyai itu tidak valid, tingkat kesahihannya kurang atau rendah dalam penelitian ya, itu sangat mempengaruhi terhadap data yang dia berikan. Jadi bisa salah nanti, sangat berpengaruh. Nah, jadi intinya begini, terlalu luas skopnya, ruang lingkup, kemudian Anda meneliti informan penelitian Anda hanya 3 orang dan tidak terlihat di sini kualifikasi penelitian Anda, sumber, kemudian di pembahasan untuk menjawab pertanyaan pertama juga tidak ada sumber primer yang Anda gunakan, tidak terlihat di sini. Jadi seperti meringkas. Nah, saran saya berikutnya ya, kalau mengutip teori, kalau kita mengutip siapapun lah, kita mengambil milik orang lain, itu harus dicantumkan rujukannya. Kalau Anda tidak menyatukan rujukan, Anda mengklaim itu milik Anda, itu berbahaya nanti.
Apalagi ya. Maaf Bu, saya memang masih baru belajar dan kebetulan saya juga masih semester 2. Tetapi saya Oh, sudah berupaya agar data yang saya peroleh itu adalah yang sah dan valid dengan melakukan triangulasi waktu. Maksudnya bertanya berulang-ulang isu yang sama sehingga diperoleh data yang konsisten dan sampai datanya jenuh. Barulah saya mengambil kesimpulannya Bu. iya ya. Triangulasi, ya, informasi jenuh itu istilah-istilah dalam kualitatif. Dan Anda melakukan penelitian ini berapa lama, Bakti? Saya itu mulai melakukan waktu itu kan pengumpulannya tanggal 9 Mei. Ya, Sebelum itu saya udah dikabarkan lolos untuk pekan kreativitas mahasiswa tiga sekitar minggu berapa sebelum bulan? itu, 3 minggu sebelum pembuatan karya. Disitulah saya mulai mencari topik dan saya mencari Ada isu-isu sekitar tentang ini Bu. sebulan ya, Bakti? Ya Bu, Ada sebulan, 2 bulan? 2 bulan Bu. Oh, 2 bulan. Oke. Ya Bu. Selamat, walaupun semester 2 Anda sudah mampu melakukan sebuah penelitian dalam tanda petik. Ya, saya masih menggunakan tanda petik karena menurut saya ada beberapa standar dalam proses metodologi penelitian itu belum dilakukan secara tepat. Ya, itu. Ya, Bu. Kemudian ini terakhir. Saya enggak ingin tahu apa jawaban dari informan Anda. Saya ingin tahu pendapat Anda pribadi ya, pendapat Anda. Bagaimana sih cara menangkal radikalisme itu? Kalau menurut saya, cara menangkal radikalisme itu mungkin yang dari saya simpulkan tadi itu memang benar dikatakan kalau kita harus kembali kepada fitrah manusia itu makhluk yang berakal dan kita harus berpikiran kritis agar kita tidak menerima mentah-mentah begitu saja ajaran yang belum tentu itu benar. Oke. Dan juga saya mungkin lebih memahami agama dengan baik dan benar, mungkin dengan mencari pengajian-pengajian yang sanadnya itu pasti, dan juga mungkin saya bisa meminimalisir kesenjangan sosial. Oke, baik. Selamat ya Bakti, walaupun semester 2 Anda sudah bisa melakukan sebuah penelitian. Banyak lagi membaca dan belajar, ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, kita kembalikan ke host. Terima kasih kita ucapkan kepada peserta dengan nomor urut 008. Kepada peserta dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Baik, terima kasih Pak Ibu Dewan Juri. Maaf kalau ada saya salah dalam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.